Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke gitu, sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan suci. Doa dalam hati dimulai. Wasal. Siap, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita absen dulu ya. Oke, yang pertama Adinda, Ajeng, Alia, ada Arzika, siap, Asep. Oke, berarti yang nggak masuk Velia sama Ruslan aja. Oke, sip. Sekarang kita belajar sosiologi ya. Belajar sosiologi. Sebenarnya materinya ini tentang norma sosial. Nah, ini. Jadi untuk hari ini tujuan pembelajarannya itu kita bakal mempelajari tentang norma sosial. Ini masuk ke tujuan pembelajaran atau capaian tentang nilai dan norma sosial gitu ya. Nah, tujuan pada saat pembelajaran hari ini itu adalah bisa kalian lihat. Jadi hari ini itu kita akan mengupas tentang norma sosial yang sebelumnya lanjutan dari materi sebelumnya tentang nilai sosial ya. Tujuannya Ibu pengen tahu dulu nih, nilai sosial yang sebelumnya itu kita pelajari itu tentang apa sih nilai? Sesuatu yang berharga. Nilai itu sesuatu yang berharga. Apa sih yang berharga kira-kira? Uang. Uang. Kenapa uang berharga? Karena uang segalanya. Karena uang segalanya. Oke. Oke, nah itu benar ya. Bisa uang ya, karena katanya nggak bisa hidup kalau nggak ada uang ya nggak? Iya, katanya gitu. Terus tadi ada selain uang, ada juga apa tadi? Keluarga. Aduh, bener ya. Keluarga berharga nggak? Berharga. Oke. Ada kaitannya nggak kira-kira nilai sama norma sosial yang bakal kita pelajari sekarang? Ada. Apa kira-kira? Ada? Nilai itu kan berarti sesuatu yang berharga tadi ya. Yang berharga. Nah, biasanya sesuatu yang berharga itu bakal kita bakal kita pegang ya Kak? Iya. Nah, kalau uang nih misalkan, kalian pasti pengen uang terus, pengen punya uang ya kan? Iya. Gimana sih caranya biar bisa punya uang? Kerja. Gitu. Otomatis untuk mendapatkan uang gitu ya, kita tuh pasti harus ada hal-hal yang perlu dilakukan ya kan? Contohnya tadi bekerja, berarti kita tuh punya aturan gitu ya, punya cara-cara agar bisa mewujudkan impian tadi, kebutuhan yang tadi ya kan. Nah, itu akhirnya terbentuklah yang namanya norma atau aturan. Oke, udah tahu ya berarti arti norma itu sebenarnya aturan. Nah, tujuan pembelajaran saat ini itu adalah kalian itu pertama-tama itu bisa mampu mengidentifikasi. Jadi kalian tuh tahu, oh kalau misalkan ada masalah ini, ada fenomena ini tuh kira-kira masuk norma nggak ya gitu. Normanya apa aja kayak gitu. Terus menganalisis nanti bakal Ibu kasih wacana ke kalian. Nah, ini wacananya itu berupa berita-berita yang terkini gitu ya. Nah, itu buat kalian analisis gitu ya. Nah, sekarang sebelum masuk ke pembelajaran ini, Ibu pengen tanya dulu. Pertama, apakah kehidupan kita selalu diatur oleh sebuah peraturan? Ya. Kenapa? Kenapa? Supaya tertib. Ada lagi? Disiplin, nah gitu ya, benar. Jadi ini udah satu kelompok semua. Kelompok satu di mana? 1, 2, 3, oke 4. Kayaknya ini 4 deh ya, 4 ya. 5 ini sama 6 terakhir di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Kita masuk ke pembelajarannya, kegiatan pembelajaran. Ibu bakal ngasih dulu materi sedikit ya tentang norma sosial. Norma tadi udah kalian sebutin, norma itu apa tadi? Aturan atau sekaligus ukuran nih bagi kelakuan manusia. Jadi si manusia atau kita ya sebagai masyarakat itu diatur supaya tadi udah jelaskan supaya teratur. Nah, fungsinya buat apa sih si norma ini? Buat apa sih? Yang pertama
si norma ini, si aturan ini, dia punya sifat. Sifatnya ada 2 ya. Sifatnya itu ada yang formal sama ada yang non formal. Gampang ngebedainnya. Kalau misalkan formal berarti yang resmi. Ya, biasanya dia tertulis. Contohnya peraturan sekolah. Tertulis kan? Tertulis. Jelas ya kan? Jelas. Nah, kalau misalkan yang non formal berarti yang nggak formal. Biasanya itu nggak tertulis gitu ya. Kalau di Sunda biasanya suka ada tuh. Nah, iya pamali ya. Terus ini, jadi selain sifat-sifatnya, si norma ini punya macam-macamnya. Nah, macam-macam norma ini bisa kita lihat dari tingkatan ininya, tingkatan daya ikatnya, atau tingkatan sanksinya, bisa juga dilihat dari klasifikasinya. Nah, kalau misalkan yang berdasarkan tingkatan, itu ada 4. Nah, dan terakhir ini ada pembagian norma lagi, berdasarkan klasifikasinya. Ada 5. Yang pertama norma agama. Yang namanya norma agama berarti berkaitan tentang agama. Ini ada infografis, coba kalian lihat ya infografisnya. Ini infografisnya tentang dirundung karena agama. Dirundung teh di apa? Yes, dibully karena berbeda agama. Jadi ternyata ini Ibu sambil jelasin aja ya infografisnya, takutnya di belakang nggak kelihatan. Jadi katanya, kata si infografis ini, 1 dari 4 anak sekolah mengalami perundungan karena latar belakang agamanya. Nah, di sini katanya dibilang mereka mengalami perundungan mulai mempertanyakan keyakinan. Nah, apalagi nanyain keyakinan ya. Iya, kita biarkanlah kalau masalah keyakinan mah nafsi-nafsi aja. Tapi kalau masalah menghormati dan toleransi harus berbarengan ya, sama-sama. Nah, sekarang Ibu pengen tanya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa informasi yang terkandung dalam infografis tersebut? Informasi apa tadi? Yang perundungan ya, atau bully tentang agama. Terus yang kedua, apa jenis norma yang sesuai dengan tindakan pelanggaran yang ada dalam infografis tersebut? Norma agama. Apa nih kira-kira? Norma apa nih? Ya, norma kesusilaan karena berkaitan tentang menghormati dan toleransi. Terakhir, kira-kira nih bagaimana perilaku yang seharusnya kita lakukan terhadap teman yang berbeda agama? Toleransi, saling menghargai, menghormati, apa lagi? Menyayangi, saling menyayangi. Kita langsung masuk ke kegiatan pembelajaran ya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran kali ini kita bakal membuat sebuah proyek. Proyeknya adalah membuat mini video. Tadi udah Ibu lihat ya, udah ada sneak peek-nya di awal. Buat mini video tentang norma sosial atau tentang himbauan norma sosial disesuaikan dengan wacana yang bakal Ibu bagikan. Mengenai uang kakek. Boleh. Oh ini yang kuliah ya. Sekarang pakainya pakai. Iya, semester. Berarti SPP-nya di Tentang yang saya pakai baju terbuka ya. Ya udah.
tugasnya adalah menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kelompok kami ingin berterima kasih kepada Ibu Afifah karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil dari mini video mengenai norma sosial. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu pengen mengapresiasi dulu tadi yang sudah presentasi ya ke depan, kelompoknya Paji, terus kelompoknya Rani sama kelompoknya juga. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Dan tidak lupa aku juga berterima kasih buat teman-teman yang tadi bertanya, terus nanggepin, terus buat teman-teman semuanya yang udah mau mengikuti kegiatan pembelajaran sekarang secara baik ya. Gitu tadi pada pas Ibu lihat buat videonya walaupun nggak semuanya presentasi, tapi Ibu udah lihat semua videonya keren-keren. Sebelum kita mengakhiri semua pembelajaran sekarang kegiatannya, Ibu pengen kita simpulin dulu nih materi yang sudah kita pelajari hari ini. Materi apa sih kita yang ada pada pembelajaran sekarang itu sebenarnya tentang apa materinya? Tentang norma. Ya, norma sosial. Nah, norma sosial itu tadi klasifikasinya ada yang berdasarkan dari tingkatan sama berdasarkan klasifikasi ya kan? Ibu pengen tanyanya yang berdasarkan klasifikasi ada apa aja? Ada norma agama. Kesusilaan. Agama hukum. Nah, terus Ibu pengen tanya lagi nih kepada kalian. Pembelajaran hari ini tuh gimana sih kesannya? Menyenangkan. Oh ya? Ya Bu, menyenangkan. Oke, terima kasih. Kalau misalkan Ibu pengen nih kayak Gojek ada rating. Kalau misalkan dari rating 0 sampai 10 kira-kira pembelajaran Ibu pengen ngetes kalian sejauh mana sih pemahaman kalian dengan materi hari ini. Jadi sekarang boleh menggunakan handphonenya buat kuis. Ya, jadi sekarang kita kuis. Teman hidup dalam memenuhi kebutuhan sosial karena apa jawabannya? Yang salah-salah ya, tadi juga tadi yang pertama, yang salah-salah, gak apa-apa, saya juga masih belajar. Jadi nanti bakal ada remedial buat yang kurang, terus yang buat yang bagus nih tadi jawabannya udah bagus, udah benar. Nanti kita ada pengayaan ya, pengayaannya nanti kita bakal analisis sebuah kasus lagi. Nah terus buat pertemuan selanjutnya kita bakal bahas tentang lembaga sosial ya. Jadi lanjut dari nilai norma sosial bakal lanjut ke lembaga sosial. Bisa kalian baca-baca dulu ada di buku ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita cukupkan, kita sudahi. Sebelumnya bilang terima kasih juga kalian ya. Ibu banyak-banyak terima kasih udah antusiasmenya, semangatnya dan segalanya gitu ya. Terima kasih banyak. Sebelum ditutup apa baiknya kita berdoa dulu. Oke, siapa siap? Dipimpin dulu berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Siap, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.